Serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode ke-13 dengan judul Fajar Menyingsing di Bumi Mataram. Pada seri yang ke-6 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Chris Urspon sebagai Raden Sakapalwaguna, Rusli sebagai Raden Setafling, Niko Septiawan sebagai Kiparang Pungkur, Hana Pertiwi sebagai Sariti, Billy Burhan sebagai Raden Sanjaya, dibantu oleh Mujadi dan Pepen. Pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Apa maksudmu menghentikan pertempuran ini, Adi Jarang Pucang? Seluruh jajaran pasukan telah meletakkan senjata. Raden Sanjaya pun telah kembali dan meminta seluruh pimpinan pasukan untuk datang menghadap beliau saat ini juga. Raden Sanjaya. Lalu di manakah Baginda Prabu Sora? Baginda telah menghilang dari istana. Setan. Aku tidak akan menghadap Raden Sanjaya. Dan juga kawan lainnya adalah pengkhianat. Aku tidak akan menyerah. Raden Sanjaya telah menguasai istana. Iya, agaknya kepandaian anak muda itu sudah tidak tertandingi lagi. Hanya dengan Adisaka ia maju dan merebut takhta. Lihatlah itu, sebentar lagi tentu pertempuran dua pasukan Galuh akan pecah. Kakang Lembu Peteng, sadarilah, suasana saat ini adalah bukan milik Baginda Prabu Sora. Marilah kita menghadap Raden Sanjaya. Tidak ada gunanya kita menentang beliau. Pengkhianat Jarang Pucang. Sejak semula, aku juga sudah tidak mempercayai dirimu. Tidak mempercayai kalian orang Galuh. Akan tetapi, karena kepandaianmu menjilat, Baginda Prabu Sora mempercayaimu dan mengangkatmu menjadi salah seorang pemimpin pasukan. Kini terbukti dengan hadirnya ahli waris Prabu Sana. Kau kembali membelot Prabu Sora. Ku cincang kau. Ayo, serang dan bunuh Jarang Pucang dan para pengikutnya. Situasi berubah seperti ini. Apa yang sebaiknya kita lakukan? Raden Sanjaya berada dalam keadaan selamat. Ini kita tidak perlu lagi memperhatikannya dan mencemaskan dirinya. Tuh, lihatlah itu. Perwira yang baru saja tiba kelihatan terdesak. Perwira lawan kita tadi. Ini adalah seorang pemberontak, seorang calon pengacau. Kita harus menyelamatkan perwira yang baru saja datang itu. Ayo. Biarlah saya yang mengurusnya, Kek. Tidak, Kakang harus mengalah padaku. Aku baru saja tiba dan belum lagi berkeringat. Berhenti! Setan wanita usilan. Bunuh kau. Lembu Peteng mengamuk, menyerang Sariti dengan membabi buta. Pedangnya berkelebat deras dan ganas siap membelah tubuh Sariti. Akan tetapi gadis manis murid dari Kiparang Pungkur melayani serangan-serangan Lembu Peteng dengan tenang. Tongkatnya diputar rapat, membentengi tubuhnya, sambil sesekali bagaikan ular menjulur menggebuk pundak dan bagian pinggang lawannya. Menyerahlah kau Lembu Peteng. Menyerah, tubuhmu jadi matang biru dan tulang-tulangmu remuk dan patah. Setan iblis wanita. Aku tidak akan menyerah. Agaknya kau memang perlu diberikan hajaran yang lebih pantas dari sekedar gebukan-gebukan kecil. Terimalah. Ikutilah aku, wahai prajurit-prajuritku yang masih setia dengan kalian Prabu Sora. Ayo ikuti aku. Terima kasih. Nona pastilah Sariti dari perkumpulan pengemis tongkat merah. Terima kasih atas pertolongan Nona. Iya, benar. Apakah benar Raden Sanjaya telah berada di dalam istana Galuh? Benar, Nona. Baginda Prabu Sora telah meninggalkan istana bersama dengan Resi Amista dan beberapa pengikutnya yang lain. Bagaimana, Kek? Kakang Seta?
kita ke istana menghadap Raden Sanjaya. Iya, aku juga merasa penasaran dengan kisah pertempuran mereka di Istana Galuh. Ayolah. Sementara itu di Istana Galuh. Duduklah, Kakak Wulan, Kakang Saka. Apakah Raden memanggil kami berdua? Tidak apa-apa. Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian berdua. Istana Galuh kini telah kembali ke tanganku. Dan selain itu, sebagai tanda terima kasihku, aku ingin kau tetap berada di Istana Galuh, membantu ayahandaku, membantu dan mengembalikan kebesaran Galuh seperti semula. Bahkan menciptakan Galuh menjadi sebuah pemerintahan yang besar, melebihi kebesarannya beberapa tahun yang lalu. Aku harap kalian berdua tidak menolak harapanku ini. Raden, saya adalah abdi dan kaula dari Galuh. Apapun yang menjadi kesulitan Galuh, menjadi kesulitan saya. Saya akan berjuang membantu Galuh, mengorbankan nyawa demi Galuh. Akan tetapi, untuk berdiam diri, menetap, dan menjabat kekuasaan resmi di sini, itu tidaklah kami sanggup menerimanya. Kakang Saka benar, adik Sanjaya. Aku pun akan berjuang dan sedia mengorbankan segala demi Galuh. Tapi biarkanlah kami tetap seperti semula, yang bebas dari ikatan-ikatan resmi, yang pasti akan menyulitkan kami. Sayang sekali. Tapi kukira begitu pun sudah merupakan suatu kehormatan bagiku. Kesiapsediaan kalian untuk membantu menciptakan Galuh yang lebih besar telah membesarkan hatiku. Separuh dari cita-citaku rasanya telah menjadi kenyataan. Baiklah, karena pada dasarnya kalian adalah seorang pendekar, kalian boleh membantu Galuh tanpa jabatan dan kedudukan resmi. Kalian adalah pendekar dan juga panglima kehormatan dari Galuh. Terlalu besar anugerah Tuanku pada kami. Tidak, kalian pantas untuk mendapatkan gelar kehormatan itu. Karena Galuh ini kembali ke tanganku adalah juga karena bantuan kalian. Hamba datang menghadap tuanku. Kau Jaran Pucang, bagaimana dengan tugas yang kau laksanakan? Seluruh pimpinan pasukan telah hamba beritahukan. Beberapa saat lagi mereka tiba di halaman istana. Beberapa di antara mereka menolak dan meninggalkan Galuh bersama dengan pasukan mereka. Biarlah, mereka mempunyai hak untuk memilih. Beritahu aku jika mereka telah datang berkumpul. Tuanku, ya? Beberapa orang muda, termasuk di antaranya pimpinan pengemis tongkat merah, ingin bertemu menghadap tuanku. Pengemis tongkat merah dan beberapa orang muda. Suruh mereka masuk. Baik, tuanku. Ki Parangpungkur, tentu Sariti ada bersama mereka. Lalu siapa lagi yang bersama mereka? Kita tunggu saja. Itu mereka datang. Kakang Seta, Adik Awuk, dan Sariti Adik Wulan. Ternyata kalian telah berada di dalam istana. Selamat Raden. Kau telah berhasil mengembalikan kewibawaan Galuh kembali. Nah, ayahanda sana perlu segera diberitahu. Duduklah kalian semua. Silahkan kakek. Tentu Anda adalah Ki Parangpungkur yang terkenal itu. Tuan terlalu memuji. Saya yang tua, miskin dan bodoh ini hanyalah seorang pengemis yang hina. Selamat atas keberhasilan Tuan mendapatkan kembali tahta Galuh. Malam sudah menjadi semakin larut. Ingin rasanya aku menjamu kalian semua untuk minum-minum bersama merayakan kemenangan ini. Tapi kukira kita lakukan semua itu besok pagi. Kakang Saka kelihatan sudah menjadi sangat lelah karena pertempuran dan luka yang dideritanya. Demikian juga dengan diriku. Kukira sebaiknya kalian semua beristirahat di sini. Besok kita bertemu dalam meja perjamuan. Tidurlah dengan tenang. Tak ada lagi yang perlu kalian risaukan. Lalu bagaimana dengan para pimpinan pasukan di halaman? Aku akan menemuinya sesaat dan kemudian beristirahat. Selamat beristirahat. Kemudian Raden Sanjaya menemui pimpinan pasukan di halaman istana. Antingwulan dan Raden Sakapalwaguna mendampinginya. Setelah beberapa saat memberikan instruksi dan pengarahan, Raden Sanjaya beristirahat.
Adi Wulan. Kau Kakang Saka. Ada apakah? Aku mencari-carimu. Ternyata kau berada di taman ini. Apa yang sedang kau lakukan di taman yang sepi seperti ini? Taman ini banyak sekali menyimpan kenangan bagiku. Banyak sekali. Kenangan tentang ibundaku. Kenangan tentang masa-masa yang penuh bahagia. Aku bertemu di batu ini. Aku membantunya mengambil obat-obatan dari batu itu. Dan aku menolongnya manakala ia mengeluh kesakitan. Saat itu, aku belum mengenalnya. Tapi getaran-getaran di dalam dadaku ini begitu keras. Manakala aku melihat dan memperhatikan wajahnya yang tertekan oleh penderitaan yang berkepanjangan. Di taman ini juga, aku teringat dengan Nimas Kayuwangi yang demikian baik padaku. Aku telah banyak membuatnya kecewa. Aku telah mempermainkannya. Tapi semua itu adalah permainan dari takdir yang aneh. Menyedihkan, tapi juga menggelikan. Adi Wulan. Iya, ada apa Kakang? Ada apa Kakang mencariku? Adi Wulan. Ada apa Kakang? Aku rindu sekali denganmu, Adi Wulan. Sudah lebih dari 6 bulan kita tidak bertemu. Dan dalam 3 tahun terakhir ini, kita jarang sekali bertemu. Aku kira kau ingin mengatakan bahwa kau telah sanggup untuk mengalahkan aku. Kau telah berhasil menguasai ilmu yang tinggi. Bukankah begitu? Adi Wulan, aku mencintaimu dengan sepenuh hati. Aku harap kau mau mengerti akan cintaku ini. Masih harus dibuktikan lagi, Kakang. Apakah kau berkata benar? Apakah kau mencintai diriku? Ataukah karena saat ini sudah tidak ada lagi gadis di hatimu? Wulan. Lalu bagaimanakah jika tiba-tiba hadir lagi seorang gadis yang cantik, yang menarik hatimu? Apakah kau masih tetap akan memperhatikan diriku? Kakang, aku masih ragu denganmu. Apakah sikapmu benar-benar sungguh, ataukah karena sikap seorang petualangan cinta yang penasaran karena mendapat tantangan? Wulan. Tapi aku memang tidak memungkiri. Aku masih tetap mencintaimu sebagaimana dahulu. Aku mencintaimu dengan sepenuh hati, seluruh jiwa raga. Tapi aku kini bukanlah lagi seorang gadis yang ceroboh. Aku tidak ingin mengulangi sikap-sikapku yang kekanak-kanakan. Wulan, apakah kau masih juga tidak bisa mempercayai aku? 3 tahun aku merengek-rengek mengejarmu. Apakah itu semua tidak bisa membuka matamu? Aku bukanlah seorang yang haus dengan ilmu dan aji-aji kesaktian. Aku membanting tulang mempelajari semua kepandaian kanuragan. Adalah karenamu, karena dirimu, Wulan. Baiklah, kita kembali saja pada perjanjian kita. Aku tidak akan menarik kata-kataku. Akan kulihat apakah kau berhasil memenuhi syarat pertamaku. Ayo, ikutlah aku. Anting Wulan melesat, melompat meninggalkan Taman Sari. Raden Sakapalwaguna mengikuti bayangan Anting Wulan melesat menuju ke arah luar kota raja. Pendengar sekalian, bagaimanakah dengan kisah 2 remaja itu? Apakah Raden Sakapalwaguna akan dapat memenuhi syarat pertama yang diberikan oleh Anting Wulan, yaitu mengalahkan dirinya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-13,
Fajar menyingsing di bumi Mataram. Sampai jumpa.